tentang permainan card game virus. Card game virus atau Vertebrate Neurosystem merupakan media pembelajaran berupa permainan kartu yang dikembangkan untuk membantu siswa dalam mempelajari materi sistem saraf dan membangun pengetahuan tentang konsep sistem saraf. Card game virus atau Vertebrate Neurosystem disusun berdasarkan KD 3.10, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi, meliputi saraf, hormon, dan alat indera, dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Card game virus disusun dengan learning progression. Learning progression yang pertama yaitu hewan memiliki reseptor indera yang berbeda-beda. Langkah yang ditempuh adalah menampilkan kartu berisi organ yang berperan sebagai reseptor pada masing-masing hewan vertebrata. Tahap selanjutnya yaitu setiap reseptor indera berperan dalam merespon input atau rangsangan yang berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing, meliputi elektromagnetik, mekanik, dan kimia. Langkah yang ditempuh adalah menampilkan kartu berisi organ reseptor yang berperan dalam respon input atau rangsangan, lalu mengubahnya menjadi gelombang elektrik, yaitu impuls saraf. Kemudian tahap ketiga yaitu input yang diterima oleh reseptor, kemudian ditransmisikan sebagai sinyal dan dihantarkan melalui sel saraf menuju otak untuk diproses menjadi ingatan dan perilaku. Langkah yang ditempuh adalah memberikan set kartu berisi mekanisme penghantaran impuls saraf dan reseptor menuju sistem saraf pusat melalui sel saraf dan organ atau saluran penghantarannya. Dan tahap terakhir yaitu pada sistem saraf terdapat gangguan atau kelainan yang menghambat proses transmisi dan transfer sinyal menuju otak. Oleh karena itu, langkah yang ditempuh adalah memberikan set kartu berisi kasus atau gangguan pada reseptor atau sel saraf manusia dan memasangkannya antara penyebab dan akibat dari terjadinya kasus atau gangguan tersebut. Dengan tujuan akhir yaitu siswa mampu mengetahui macam-macam reseptor indera pada hewan beserta peranannya, proses transfer impuls, dan gangguan yang terjadi pada sistem saraf. Deskripsi permainan card game virus. Dalam satu set card game virus terdapat satu pack kartu yang terdiri dari 74 kartu dan buku panduan permainannya. Di dalam buku panduan terdapat penjelasan mengenai komponen card game virus dan cara memainkannya. Di dalam satu set kartu terdapat 4 jenis kartu. Kartu sistem visual sejumlah 25 kartu, kartu sistem auditori sejumlah 25 kartu, kartu kasus atau gangguan visual dan auditori masing-masing berjumlah 10 kartu. Selain itu juga terdapat 2 jenis kartu tambahan, yaitu kartu Bovero sistem visual dan kartu Bovero sistem auditori, yang masing-masing berjumlah 2 kartu. Secara umum, desain kartu adalah sebagai berikut: desain belakang kartu sebelah kiri dan desain depan kartu sebelah kanan. Untuk desain depan kartu terdapat beberapa konten pada tiap bagiannya. Nomor 1 adalah nomor kartu, 2 adalah kelas kartu, 3 adalah ilustrasi grafis atau gambar, 4 adalah kata kunci, 5 adalah deskripsi atau penjelasan, dan 6 adalah warna border atau bingkai kartu. Penjelasan jenis kartu card game virus. Yang pertama adalah kartu mekanisme penghantaran impuls pada sistem visual. Kartu impuls sistem visual berisi tentang topik materi mekanisme penghantaran impuls saraf sistem visual yang terjadi pada vertebrata. Di sini diambil contoh 5 hewan, yaitu ikan, katak, ular, burung, dan monyet yang mewakili masing-masing dari kelas vertebrata. Kartu impuls sistem visual berjumlah 25 kartu atau 5 pasang kartu penghantaran impuls pada masing-masing hewan. Dalam satu set kartu dengan ciri-ciri memiliki bingkai kartu yang berwarna krem. Selanjutnya yang kedua yaitu kartu mekanisme penghantaran impuls pada sistem auditori. Kartu impuls sistem auditori berisi tentang topik materi mekanisme penghantaran impuls saraf sistem auditori yang terjadi pada vertebrata
yang meliputi ikan, katak, ular, burung, dan monyet. Kartu impuls sistem auditori berjumlah 25 kartu, atau 5 pasang kartu penghantaran impuls pada masing-masing hewan. Dalam satu set kartu dengan ciri-ciri memiliki bingkai kartu yang berwarna abu-abu. Selanjutnya adalah kartu kasus sistem visual. Kartu kasus sistem visual berisi tentang topik materi kasus atau gangguan yang terjadi pada jaringan atau organ yang berperan sebagai jalur pengantaran impuls saraf sistem visual. Kartu kasus sistem visual berjumlah 10 kartu, atau 5 pasang kartu penyebab dan akibat bagaimana kasus tersebut dapat terjadi. Dalam satu set kartu dengan ciri-ciri memiliki bingkai kartu yang berwarna hijau. Selanjutnya adalah kartu kasus sistem auditori. Kartu kasus sistem auditori berisi tentang topik materi kasus atau gangguan yang terjadi pada jaringan atau organ yang berperan sebagai jalur pengantaran impuls saraf sistem auditori. Kartu kasus sistem auditori berjumlah 10 kartu, atau 5 pasang kartu penyebab dan akibat bagaimana kasus tersebut dapat terjadi. Dalam satu set kartu dengan ciri-ciri memiliki bingkai kartu yang berwarna ungu. Kemudian yang terakhir adalah jenis kartu GoVerus. Kartu GoVerus sendiri terdiri dari 2 jenis kartu, yaitu kartu GoVerus sistem visual dan kartu GoVerus sistem auditori. Kartu GoVerus sistem visual merupakan kartu bantuan yang dapat digunakan menggantikan satu buah kartu impuls dalam satu kombinasi kartu impuls sistem visual. Kartu GoVerus sistem visual berjumlah 2 kartu dalam satu set kartu, dengan ciri-ciri memiliki bingkai kartu yang berwarna kuning. Lalu untuk kartu GoVerus sistem auditori juga sama dengan kartu GoVerus sistem visual. Hanya saja untuk teknis penggunaannya digunakan pada satu kombinasi kartu impuls sistem auditori. Kartu GoVerus sistem auditori berjumlah 2 kartu dalam satu set kartu, dengan ciri-ciri memiliki bingkai kartu yang berwarna biru. Ketentuan permainan card game virus. Untuk peraturan permainan pada card game virus, yaitu permainan dapat dimainkan oleh 4-6 orang pemain. Kemudian masing-masing pemain menerima 6 buah kartu pada awal permainan dimulai. Selain itu, pemain dianjurkan untuk mempelajari buku panduan permainan terlebih dahulu sebelum memainkan card game virus, agar permainan menjadi lebih lancar dan tidak ada hambatan. Selanjutnya adalah misi permainan. Misi permainan dari card game virus itu sendiri adalah mengumpulkan kombinasi kartu sebanyak-banyaknya, baik kombinasi kartu penghantaran impuls maupun kombinasi kartu kasus. Pemain yang berhasil mengumpulkan kombinasi kartu dan mendapatkan skor terbanyaklah yang akan memenangkan permainan. Kemudian, langkah-langkah permainan card game virus. Yang pertama, perlu diketahui bahwa permainan kartu card game virus ini mengadopsi peraturan dari permainan kartu GoVis. Kemudian, permainan dimulai dengan home pimpa terlebih dahulu. Pemenang home pimpa akan bertugas untuk mengacak kartu dan membagikan kartu kepada para pemain. Lalu sisa distribusi kartu tadi ditumpuk di tengah dan dijadikan kartu ambilan. Permainan dimulai. Pemain pertama akan memancing kepada pemain lain untuk meminta kartu yang diinginkannya. Kemudian, apabila pemain yang dipancing itu memiliki kartu yang diminta, maka pemain tersebut harus menyerahkan kartunya kepada pemain yang pertama. Akan tetapi, apabila pemain yang dipancing tidak memiliki kartu yang diminta, maka pemain pertama harus mengambil kartu ambilan yang berada di tengah permainan. Yang terakhir, pemain yang berhasil mengumpulkan kombinasi kartu dan skor yang terbanyaklah yang memenangkan permainan. Simulasi permainan card game virus. Permainan dimulai. Sebanyak 74 kartu dikumpulkan, kemudian diacak dan dibagikan kepada 4 pemain. Masing-masing pemain menerima 6 buah kartu. Bisa acakan kemudian dijadikan sebagai kartu ambilan dan ditaruh di tengah permainan. Di sini pemain satu mendapatkan giliran bermain yang pertama, dan pemain satu melakukan pengecekan pada kartu yang didapatkannya. Kartu yang didapat adalah sebagai berikut. Pemain satu memulai permainan dengan memancing kartu dari pemain nomor 2, yaitu dengan berikan aku kartu impuls sistem visual pada monyet. Kemudian, pemain 2 melakukan pengecekan terhadap kartu yang didapatkannya. Kartu yang didapatkannya adalah sebagai berikut. Ternyata, pemain 2 memiliki kartu impuls sistem visual pada monyet. Maka dari itu, pemain 2 harus menyerahkan kartu sistem visual pada monyet yang dimilikinya kepada pemain 1. Sehingga di sini pemain 1 sudah memiliki 4 kartu impuls sistem visual pada monyet.
Dan kurang satu kartu lagi untuk menjadi kombinasi kartu impuls sistem visual pada monyet. Karena telah berhasil memancing dan mendapatkan kartu, pemain satu mendapatkan keuntungan untuk melakukan pancingan lagi kepada pemain yang lainnya. Di sini pemain satu mencoba untuk memancing kartu dari pemain 3. Berikan aku kartu impuls sistem visual pada monyet. Kemudian pemain 3 melakukan pengecekan terhadap kartu yang didapatkannya. Kartu yang didapatkan oleh pemain 3 adalah sebagai berikut. Ternyata pemain 3 juga memiliki kartu sistem visual pada monyet. Maka dari itu pemain 3 harus menyerahkan kartu sistem visual pada monyet yang dimilikinya kepada pemain 1. Sehingga di sini pemain 1 sudah memiliki satu kombinasi kartu impuls sistem visual pada monyet. Kombinasi kartu ini dapat dijadikan sebagai skor atau poin yang dimiliki oleh pemain 1. Skor satu kombinasi kartu impuls sistem visual pada monyet adalah plus 5, karena satu kartu dihitung 1 poin. Pemain 1 mendapatkan keuntungan lagi. Kemudian, pemain 1 mencoba untuk memancing kartu dari pemain 4. Berikan aku kartu impuls sistem auditori pada kakak. Kemudian, pemain 4 melakukan pengecekan kartu terhadap kartu yang didapatkannya. Kartu yang didapatkan oleh pemain 4 adalah sebagai berikut. Ternyata, pemain 4 tidak memiliki kartu yang diinginkan oleh pemain 1. Akibatnya, kesempatan memancing dari pemain 1 terhenti di sini. Dan pemain 1 mengambil satu kartu ambilan yang berada di tengah permainan. Permainan dilanjutkan. Sekarang adalah giliran dari pemain 2 untuk memancing kepada pemain yang lainnya. Sebelum itu, bisa kita lihat di sini adalah beberapa kartu yang dimiliki oleh pemain 2. Pemain 2 mencoba memancing kartu dari pemain 3. Berikan aku kartu impuls sistem auditori pada ular. Kemudian pemain 3 melakukan pengecekan terhadap kartu yang dimilikinya. Ternyata di sini pemain 3 memiliki kartu yang diinginkan oleh pemain 2. Maka dari itu, pemain 3 harus memberikan kartu impuls sistem auditori ular yang dimilikinya kepada pemain 2. Sehingga di sini pemain 2 sudah memiliki 4 kartu impuls sistem auditori pada ular. Dan kurang satu kartu lagi untuk mendapatkan satu kombinasi kartu impuls sistem visual pada ular. Karena telah berhasil memancing kartu, pemain 2 mendapatkan kesempatan untuk memancing lagi. Di sini pemain 2 memancing pemain yang sama, akan tetapi meminta kartu yang berbeda. Berikan aku kartu labirinitis penyebab. Setelah pemain ketiga mengecek kartu yang dimilikinya, ternyata pemain 3 juga memiliki kartu yang diminta oleh pemain 2. Maka dari itu, pemain 3 harus menyerahkan kartu labirinitis penyebab yang dimilikinya kepada pemain 2. Sehingga di sini pemain 2 telah berhasil mengumpulkan satu kombinasi kartu kasus, yaitu kasus labirinitis. Satu kombinasi kartu kasus dapat diubah menjadi skor plus 4 karena satu kartu kasus bernilai plus 2. Pemain 2 mendapatkan kesempatan untuk memancing lagi kepada pemain yang lainnya. Di sini pemain 2 mencoba memancing kartu dari pemain 4. Berikan aku kartu impuls sistem visual pada ikan. Kemudian pemain 4 mengecek kartu yang dimilikinya. Ternyata pemain 4 tidak memiliki kartu yang diinginkan oleh pemain 2. Akibatnya, kesempatan memancing dari pemain 2 telah terhenti di sini, dan pemain 2 harus mengambil satu kartu ambilan di tengah permainan. Permainan dilanjutkan, dan sekarang adalah giliran dari pemain 3 untuk memancing kartu dari pemain lainnya. Sebelum itu, bisa kita lihat di sini adalah beberapa kartu yang dimiliki oleh pemain 3. Di sini, pemain 3 mencoba memancing kartu dari pemain 4. Berikan aku kartu neuritis aktif penyebab. Setelah pemain 4 melakukan pengecekan kartu yang dimilikinya, ternyata pemain 4 tidak memiliki kartu yang diinginkan oleh pemain 3. Akibatnya, pemain 3 gagal dalam kesempatan pertamanya untuk memancing kartu kepada pemain lain. Dan pemain 3 harus mengambil satu kartu ambilan yang berada di tengah permainan. Selanjutnya adalah giliran pemain 4. Akan tetapi sebelum itu, di sini kita melihat bahwa pemain 4 memiliki kartu Gobero sistem visual. Pertanyaannya, bagaimana cara penggunaan kartu Gobero sistem visual dalam kombinasi kartu?
Perlu diketahui bahwa kartu GoVeros sistem visual merupakan kartu tambahan. Apabila seorang pemain mendapatkan kartu ini, maka pemain tersebut harus menyimpan kartunya, dan kartu ini tidak bisa diberikan ataupun diminta oleh pemain lain. Untuk teknis penggunaan kartu GoVeros sendiri adalah digunakan dalam kombinasi kartu penghantaran impuls dan tidak bisa digunakan dalam kombinasi kartu kasus. Sebagai contoh di sini pemain 4 menggunakan kartu GoVeros sistem visual pada kombinasi kartu penghantaran impuls sistem visual pada ular. Permainan dilakukan dengan mengikuti arah searah dengan jarum jam, dan permainan telah selesai apabila kartu ambilan yang berada di tengah telah habis. Apabila permainan telah selesai, maka dilanjutkan dengan proses penghitungan skor atau poin yang didapatkan oleh masing-masing pemain. Berdasarkan perolehan poin, bisa kita lihat bahwa pemain nomor 2 memiliki poin tertinggi yaitu 31 poin. Kemudian disusul oleh pemain 1 yang mendapatkan 23 poin, dan pemain 3 dan 4 yang masing-masing mendapatkan 18 poin. Sehingga bisa kita pastikan bahwa pemain nomor 2 lah yang memenangkan pertandingan.